warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, saya cek kehadiran kalian ya. Yuan, Hadir. Gary, Hadir. Alan. Hadir. Hadir semua ya, tidak ada yang tidak masuk teman kalian? Ya, hadir semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar lanjutan dari pertemuan kemarin ya. Kali ini di pertemuan kedua kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Saya akan menjelaskan beberapa tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian mampu untuk menjelaskan daur hidup tumbuhan lumut. Dan yang kedua, kalian mampu menjelaskan daur hidup tumbuhan paku. Dan yang ketiga, kalian mampu untuk membandingkan perbedaan antara daur hidup tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Baiklah, langsung kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan topik perkembangbiakan pada tumbuhan lumut. Pernahkah kalian melihat tumbuhan lumut sebelumnya? Nah, Pernah? Coba kalian jelaskan di mana kalian menemui tumbuhan lumut itu. Di batu-batu. Di batu-batu. Ada yang lain? ada di luar permukaan bak mandi. Ya, luar permukaan bak mandi juga bisa. Yang lain? Ada di batang pohon. Di batang pohon bisa. Menurut kalian, mengapa tumbuhan lumut bisa dijumpai di tempat-tempat yang seperti kalian sebutkan tadi? Menurut kalian kenapa? Karena ini berkaitan dengan tempat hidup lumut. Tempat hidup lumut kita ketahui bahwa dia suka tumbuh di tempat yang lembab atau di dekat perairan. Jadi biasanya kita kalau berada di sungai, biasanya di batu-batuan kan terdapat seperti tanaman yang berwarna hijau yang seperti lembaran-lembaran, itu lumut. Karena di daerah situ, apalagi di daerah perairan seperti sungai dan daerah tersebut lembab, maka sangat mudah sekali untuk menjumpai lumut. Kemudian terkait dengan perkembangbiakan lumut, betul sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian bahwa lumut itu menghasilkan spora. Nah, di sini kita akan membahas tentang daur hidup lumut. Bagaimana sih lumut itu berkembang biak? Bagaimana siklus hidupnya? Nah, kira-kira apa yang terlintas di benak kalian? Kenapa ini ada pembagian sporofit dan gonofit? Sekarang kalian buka handout-nya, sudah semua ya. Di situ ada gambar skema daur hidup tumbuhan lumut. Ya. Sudah saya tuliskan di papan juga sama dengan yang ada di handout bahwa awal mula lumut. Jadi lumut berkembang biak dengan dia menghasilkan spora. Kemudian di bawahnya pada bagian kedua ada protonema. Di mana protonema ini adalah hasil dari perkecambahan spora. Jadi apabila spora itu jatuh di tempat yang lembab ataupun dia berada di lingkungan yang cocok, maka dia akan berkecambah menjadi protonema. Kemudian protonema dia akan terus tumbuh dan pada akhirnya dia menghasilkan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut yang kita lihat selama ini. Nah, ini adalah hasil dari protonema. Nah, di tumbuhan lumut ini mempunyai sel gamet, antheridium dan archegonium. Karena pada tumbuhan lumut ini menghasilkan sel gamet, ada antheridium sama archegonium, maka tumbuhan lumut ini
dinamakan fase gametofitnya. Fase gametofit dari tumbuhan lumut adalah tumbuhan lumut itu sendiri. Di sini adalah fase gametofit. Dari kedua sel gamet yang dihasilkan, ini menghasilkan sperma, pada Antheridium menghasilkan sperma, dan pada Archegonium menghasilkan ovum atau sel telur. Kemudian apabila sperma dan ovum melebur, maka terjadilah fertilisasi atau pembuahan dan menghasilkan zigot. Kemudian zigot berkembang, dia menghasilkan sporogonium. Sporogonium di sini merupakan cikal bakal dari spora nantinya yang akan dihasilkan dan terkumpul di sporangium. Spora-spora yang dihasilkan dia akan terkumpul di sporangium atau kotak spora. Ketika kotak spora ini sudah matang, maka kotak spora akan pecah dan menyebarkan spora keluar. Nah, kemudian daun hidupnya akan terus bergilir seperti semula. Dan sporangium dia akan pecah, menyebarkan spora. Spora kalau dia jatuh di tempat yang cocok, maka akan berkecambah lagi. Kemudian sampai seterusnya seperti semula. Kemudian, kalau pada tumbuhan lumut ini dia dinamakan fase gametofit, maka fase sporofitnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada gambar poster, fase sporofitnya ini berada di pada saat fase ini, fase sporogonium. Dia fase sporofit karena dia menghasilkan spora di bagian ini. Ya. Dari apa yang saya jelaskan tentang tumbuhan lumut sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita akan kembali melanjutkan pada tumbuhan paku. Handout-nya dibuka pada daun hidup tumbuhan paku. Sudah ketemu ya? Sudah? Oke. Sebelumnya apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan paku? Kalau tumbuhan paku, ini saya sudah mendapatkan, tapi mungkin agak layu. Ini tumbuhan paku saat dia masih muda. Ya, bisa diperhatikan di sini ada. Di sini ada yang tahu ini bagian apa yang menggulung? Di sini bagian daun. Jadi pada tumbuhan paku muda, daunnya menggulung seperti ini. Ini daunnya, daun menggulung pada saat tumbuhan itu masih muda. Kalau sudah sedikit dewasa maka seperti ini. Nanti daunnya akan seperti ini. Bisa coba dipegang. Di situ ada, bisa kalian amati, di situ ada titik-titik hitam ya. Di daunnya ada titik-titik hitam. Ya, titik-titik hitam itu dinamakan, itu namanya sorus. Jadi sorus, titik-titik hitam ini namanya sorus, di mana di dalam sorus ada sporangium, ada sporania. Nah, kemudian kembali pada daun hidup itu ya, di skema. Kira-kira kalau kalian perhatikan ada bagian yang berbeda, entah itu dari bagian gametofitnya maupun dari bagian sporofitnya. Ada yang berbeda. Coba kalian perhatikan apa yang berbeda, apa yang tidak sama, apa yang tidak ada dari tumbuhan lumut, apa yang tidak ada dari tumbuhan paku. Rotalium, ya benar sekali. Jadi pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut yang membedakan itu fase gametofitnya. Pada tumbuhan paku dia fase gametofitnya yaitu protalium. Protalium itu merupakan hasil perkecambahan dari spora.
Sedangkan fase sporofitnya yaitu tumbuhan paku yang selama ini kita lihat, itu fase sporofit. Kalau seperti ini kan tumbuhannya ya, tumbuhan pakunya. Ini merupakan fase sporofit yang kita amati sehari-hari, ini fase sporofit, tumbuhan paku itu sendiri. Saya akan membagikan lembar kerja. Ya, bisa dituliskan identitasnya terlebih dahulu pada kolom nama. Setiap pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut sudah berada di handout maupun di buku paket. Ya. Silakan dikerjakan. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian untuk mengerjakannya. Tetapi dalam penulisannya secara individu, kalian tulis di lembar kalian masing-masing. Tetapi boleh berdiskusi, boleh saling tanya dengan temannya, saling berdiskusi dan saling berbagi informasi. Sudah semua pekerjaannya? Silakan siapa di antara kalian yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kalian? Ya, Alam. Berdasarkan jawaban saya, daun hidup tumbuhan paku dan lumut berbeda. Perbedaannya terletak pada fase gametofit dan sporofitnya. Fase gametofit lumut adalah tumbuhan lumut itu sendiri, sedangkan fase gametofit pada paku adalah protalium. Fase sporofit lumut adalah porobonium, sedangkan fase sporofit dari tumbuhan paku adalah tumbuhan paku dewasa. Melalui pembelajaran ini, saya lebih dapat mengetahui perbandingan atau perbedaan antara daun hidup lumut dan paku. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk teman yang sudah berhasil mempresentasikan. Ya, silakan. Jika sudah semua, silakan bisa dikumpulkan melalui kedua kelas. Karena Mas Alan telah berani untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya, saya kasih coklat. Silakan Mas Alan. Nah, setelah ini melalui pembelajaran yang telah kita lakukan pada pagi hari ini, tentunya kalian mendapatkan wawasan baru, informasi baru terkait perkembangbiakan tumbuhan lumut dan paku. Saya cukupkan sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Terlebih dahulu, berdoa mulai. Selesai. Saya akhiri sampai di sini. Kita kembali lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.